1, 2, 3, rolling, action. Welcome back to Ngasa, ngobrol santai aja. Nama gue Sadat, nama dia Farel. Ini udah episode kedua ya kan? Yang pertama di Spotify guys. Yang pertama udah up di Spotify, cari aja Ngasa atau Latobia, nanti langsung muncul. Dengerin dah, banyak tuh pelajaran yang bisa diambil. Asik. Dan pas kita upload biar. video podcast yang pertama, lumayan baik juga loh yang mau jadi bintang tamu, lumayan baik juga. Lumayan. Terus pada bilang bagus juga, jadi ya alhamdulillah kita dapat feedback yang baik. Terus sekarang kita mau coba nih rekam video. Sebenarnya sih udah kita rekam video buat yang di awal. Bodoh kali guys. Kenapa kau tunjukkan? Weh, nggak disponsor nih. Nggak apa-apa, ntar sensor aja nih. Ya sebenarnya sih kita udah buat video yang di awal, cuman lightingnya jelek, jadi kita putuskan buat nggak diupload aja, kita upload video aja di YouTube. Jadi sekarang kita mau bahas apa kali? terserah lu, gue mah enjoy. Kita bahas ini aja kali ya, transisi remaja, perjalanan dari ece sampai sekarang dia udah kuliah semester 1, gue masih SMA kelas 12. Sebenarnya gue sangkatan sama dia, tapi SMA gue 2 tahun. Makanya gue kuliah duluan. Walaupun gak masuk kuliah yang diimpi-impikan, tahun depan kan masih ada waktu untuk mencoba. Ya, emang lu mau masuk kuliah mana? Mau masuk kuliah mana? Itu yang di Depok. Oh, yang di Depok. PTN. Iya. Depannya U. Iya. Belakang Ya iyalah. UI. Universitas, apalagi kalau depan bukan U. Mana ada IGM, mendingan masuk ke IGD. Instalasi Gajah Mada kan nggak mungkin saat instalasi Indonesia kan nggak mungkin. Lu mah sakit pak. Lu kalau persiapan lu dari SMA ke kuliah apa kan? Buat UTBK maksudnya? Gue ngambil UTBK, gue tuh Kan sekarang banyak nih kelas 12 yang lagi stres PTN, buat SBMPTN, terus TPA, TPS gitu kan. Kalau masih pada stres tuh, nah mungkin lu punya tips buat kita yang kelas 12. enjoy aja men, gak usah dibawa pusing gitu loh. Kalau semakin lu ke bawah kayak ke pressure gitu, lu kayak wajib banget masuk situ. Belajar lu juga nggak nyaman, jadinya lu belajar karena tertekan gitu loh, bukan karena lu belajar enjoy. Kalau gua kan karena gua les juga ya buat UTBK kan. Tapi ya sayangnya emang kurang beruntung gua mungkin ya. Nilai SBM gua bisa dibilang kayak nilai UTBK gua udah bisa dibilang kayak cukup lah di atas rata-rata. Tapi lu SBM-nya sosum atau saintek? Sosum. Berarti lu ngambil apa nih? Gue ngambil FEB sama hukum. Ngambil FEB sama hukum. Lalu UTBK gue sebenarnya udah lumayan lah, maksudnya udah rata-rata UI. Nah tapi ya mungkin persaingan gue berat-berat kan buat UTBK kan, makanya gue nggak masuk 2 itu. Oh gitu. Kenapa gue milih UI? Karena gue nggak mau jauh-jauh dari Jakarta. Iya sih. Tapi pelajaran yang lu dapat apa nih dari kesalahan lu waktu UTBK kemarin dan persiapannya? Gue kadang terlalu ke pressure. Ke pressure waktu belajar, kadang gue terlalu ke pressure. Terus gue terlalu gampangin sih. Tapi ngomong-ngomong soal edukasi, lu setuju gak sih kalau sekolah itu salah satu kunci buat lu sukses? Enggak. PTN kunci buat lu sukses? Teori sih penting, tapi teori itu ibarat kayak berapa persen dari kesuksesan lu anjir. Kayak apa ya? Lu boleh pintar nih, tapi lu nggak ngerti cara bersosialisasi. Nah ini sama aja kan. Jadi poin itu kita harus mentingin koreksi gitu ya? Nggak juga sih, kayak lu general aja. Lu di sini bagus, sosialisasi bagus, sekolah bagus, pengalaman dapet terus, gitu aja sih. Kalau kata Bang Us tuh, lu jangan marah men kalau misalkan
kita nih yang orang demen nongkrong, demen ini dapat tempat di masyarakat, sedangkan orang yang belajar terus nggak dapat tempat di masyarakat. Ya, ini itu nggak adil kalau kata ibaratnya kayak gitulah. Tapi gue juga dikasih tahu sama nyokap gue sih, nyokap gue bilang gini Rel, kalau hal-hal yang lu nggak dapetin itu bukan musibah tapi rezeki. Soalnya itu namanya udah jalan Tuhan. Soalnya kayak misalnya lu nggak diterima di universitas favorit lu, nah bisa aja lu diterima di beasiswa luar negeri atau apa, dan itu bukan berarti lu bego atau apa, tuh berarti Tuhan udah menentukan jalan yang terbaik buat lu, ya kan. Tuh mungkin karena gua nggak masuk UI, mungkin dikasih jalan karena gua kalau online nggak mungkin belajar. Gua nggak mungkin belajar anjir. Kalau kelas online nggak mungkin belajar. Sayang banget gue masuk UI tapi nggak belajar, ya kan. Ya mungkin itu jalan Tuhan yang dikasih. Siapa tahu insya Allah tahun depan malah diterima. Tapi kalau ngomong daring, lu ada masalah nih soal daring, atau ada pesan-pesan nggak buat Kemendikbud Pak Nadiem buat daring ya? Buat daring. Kalau gue personal sih belajar daring tuh susah. Kenapa ya? Kalau bawaannya di rumah belajar tuh kayak bosen ya? Bosen, terus nggak ada suasananya, nggak bisa ketemu siapa-siapa, apalagi masuk ke tempat baru tapi semuanya udah dimulai serba online, kan lu nggak bisa kenal sama siapa-siapa. Soalnya kalau kenal secara online tuh kita nggak tahu orang itu persis kayak gimana. Iya sih. Bener. Kayak lu chattingan sama orang tuh masih bisa dipalsu-palsuin, lu masih bisa jadi orang lain lah kalau di chat lah. Kalau di chat, di call, lu masih bisa jadi orang lain. Tapi kalau udah ketemu langsung kan kita udah tahu orangnya tuh kayak gimana sih, gini-gini. Kalau menurut gue sih pelajaran online sama sekali nggak mendidik karakter kita sih. Soalnya kalau online, kalau misalnya ujian atau apa, kita bisa nyontek kan. Nggak, maksudnya ini gue ngomongin fakta aja, ngomongin ngomongin realitas aja. Kalau kita online atau apa kan, gue juga kan pasti beberapa dari lu pada juga pasti nyontek atau apa. Ini Brandly dihapus nih gara-gara lu nih. Awas aja sampai Brandly dihapus gara-gara lu. Yang punya Brandly nih, gue masih banyak nih ya. Masih banyak kok. Lu telah membantu gue di masa-masa suram di mana gue nggak belajar tapi UTS gue bagus. Tapi gue nggak nyontek UTS. Sumpah gue nggak nyontek. Alhamdulillah. Soalnya gue dikasih tekanan dari diri gue sendiri, motivasi gue kayak kuliah gue harus bagus aja sih. Soalnya SMA gue kan nilainya kayak pas-pasan kan. Pas-pasan ya. Terus nggak keterima SNM. nggak keterima ke negeri. Gue nggak ikut SIMAK UI. Oh nggak ikut. Kenapa? Adalah ntar. Itu gue kayak jadi dorongan buat gue kayak buat nebus kesalahan gue tuh. Kuliah gue yang sekarang tuh harus bagus buat nebus kesalahan gue. Tapi ini kuliah yang sekarang tuh buat gap year doang, terus lu bakal daftar lagi tahun depan ya? Tahun depan atau? Gue tahun depan, tahun ini sih. Tahun ini. Nah, berarti lu bakal sama dong? Bakal sangkatan lagi sama lu. Terus kalau kan kita topiknya transisi remaja nih, lu kan sekarang lagi musim corona nih, dan cuan kan juga susah nih ya kan didapetin kan. Nah mungkin lu ada curhatan soal yang berhubungan sama cuan. Kalau gue sendiri sih gue duit jajan nggak lancar sih. Gak ada, semua lu pada yang nonton anak-anak muda mesti duit jajan gak ada yang lancar. Sumpah siapapun. Ya duit buat bensin motornya susah banget. Gila. Mungkin sekarang udah waktu yang bagus kali ya buat belajar buat bisnis. Open bisnis atau gitu lu ya. Lu kerja lah, magang jadi apa kek, part timer gitu ya. part timer, Internship. freelancer juga ya. Kalau lagi ada kerjaannya kerja, kalau nggak ada ya buka TikTok be di rumah. Intinya kita sebagai remaja harus produktivitas. Terus Tapi kalau masalah remaja sih, jiwa-jiwa kita tuh masih jiwa-jiwa masih pengen senang, belum pengen ngerasain capek gitu loh. Kan soalnya kayak lu semakin produktif semakin capek kan. Apalagi kayak lu bangun pagi udah males kan. Bener-bener.
Dari situ udah bisa kelihatan jiwa remajanya. Tapi lu SMA mungkin zaman-zaman yang paling seru kali bisa dibilang kali ya. Yang paling asik, Yang paling dapat pelajaran banyak lah. Apalagi kelas 12 kan. Iya. Kan ada ini ya tuh. Apa patah ya, kalau kelas 10 hewan, kelas 11 manusia, kelas 12 dewa, tau lu? Enggak juga sih, gue gak ngerasa kayak gitu ya. Gue sekolah cuma 2 tahun anjing, gue cuma ngerasain kelas 10 sama kelas 12. Gue gak ada ngerasain kelas 11. Oh iya. Kelas 11 gue di Kanada. Lu di Kanada 6 bulan ya bro? 40 hari. Oh, sebulan lebih ya? Sebulan setengah lah. Dangdutan. Ya? Gue sih sebenarnya kayak enjoy sih sama siapa aja sih, nggak pilih-pilih sih, maksudnya masuk aja gitu sama semuanya. Nggak, cuman kan kalau menurut gue ya, kalau kita remaja tuh kita harus lebih kan, kalau gue ada namanya inner circle sama outer circle kan. Nah gue tuh kalau sekarang tuh gue berusaha meminimalisir yang di inner gue. Jadi lu tahu beneran yang mana temen yang mana yes dan lu tahu yang mana temen yang mana enggak tuh satu susah ya nggak sih? Pastilah anjir, waktu lu seneng mah siapa aja juga datang, apalagi banyak duit. Tapi sekarang kan lu lagi banyak duit kan, Sat? Enggak lah bos. Ngomong bisnis jangan lupa follow ya @waflobi.store. Ntar kita juga pengen bikin kemeja nih, tunggu aja kemeja kita bagus. Oke, tunggu aja deh, batch 1. Tunggu aja. Kayak kita bilang di episode 1 kemarin, kita terpaksa postpone batch 1 karena ya ada technical difficulty sedikit lah. Kalau yang udah kelamaan di Jakarta mah udah nggak ngerti bahasa Jawa kali. Iya kayak gue. Kayak lu. Iya lah, lahir di orang tua dari Solo sama Surabaya tapi nggak tahu bahasa Jawa sedikit pun. Nah itulah pentingnya memudayakan budaya asli. Gitu. Gue sih masih dapat lah bahasa Jawanya. Tapi selama corona ini, selama 9 bulan ini lu ada ini nggak? Kayak lu ngapain aja selama 9 bulan? Ngapain kayak anak muda pada umumnya gue rebahan. Rebahan ya? Oke, anak muda pada umumnya aja rebahan. Tapi ya, harus ada ini juga sih, pikiran buat ngasilin duit. Soalnya kan kayak kita tuh lama kelamaan mulai ini nggak sih, mulai nggak enak minta uang sama orang tua. Iya benar. Mulai kalau mau pergi tuh walaupun disuguhin uang kita mesti awalnya nolak dulu. Iya kan? Kayak bilangnya masih ada kok duit kok, nggak usah. Enggak, udah mah. Padahal mah kosong GoPay. Kosong. Katanya tinggal GoPay 500 perak gitu kan. Iya, tapi ujung-ujungnya ya dia kita ambil juga, tapi kan awalnya alhamdulillah ada penolakan gitu. biar ada ininya aja dulu, biar kelihatan effortnya. Walaupun ujung-ujungnya diterima mah. Relate semuanya mesti kayak gitu. Ya tapi juga sama corona ini ya kita juga butuh keluar lah ya, tapi kita juga masih menaati protokol kesehatan nih. Iya. Protokol pemerintah. Wajib itu pakai masker muka. Beda tuh bos. Lu tau gak sih yang orang pakai masker muka di airport? lagi demo pakai masker muka, bang. Gue kasih tau gue malu bang, bukan masker muka bang. Ya Allah, masker mulut bang. Masker ini bang, kalau nonton bang, ntar gue beliin masker bang. Gantian bang, gue nggak punya masker muka bang, boleh kali kita barter dulu, skincare muka gue bagus. Beneran skincare itu bagus banget nih. Kenapa ini sejak corona gini banyak banget sih orang pengen glow up gitu loh. Gimana menurut lo, gimana glow up? Iya gak sih? Kayak kalau buka TikTok nih sekali ngeliat kayak orang kayak dulunya gendut, tapi sekarang badannya bagus, ganteng gitu kan. Iya. Terus sih cewek-cewek tuh baru komen, kenapa sih cowok cepet banget glow up-nya? Iya gak sih? Bener. Gue nggak tahu sih itu faktor kenapa, tapi kalau dari perspektif cowok sendiri, sekalinya kita pengen berubah dari awal, niat emang udah niat ya. Kadang kan ada orang kayak pengen berubah nih, tapi kayak besoknya udah males banget ya. Tapi kan kalau kita sekalian niat tuh
kita mesti beneran berubah, apalagi buat Tapi yang gue kasihan tuh kalau yang glow up bukan karena sendiri tapi karena orang lain gitu loh, ngerti nggak sih? iya Kayak karena lu diputusin. body shaming atau apa. Body shaming sih paling parah sih menurut gue. Kan sekarang lagi rame banget tuh pecelehan. Pelecehan bang. Kalau pecel mah makanan bang. Pecelehan kan sekarang lagi rame banget pecelehan. Pelecehan. Apa? Pelecehan. 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 Canda doang guys, gue tahu sebenarnya. Biar lucu aja. Pelecehan, pecelehan, pelecehan. Iya kamu tau gak sih yang video orang Bodoh. yang kayak video orang Bodoh. Jadi ada ini nih ler, waktu itu gue liat video ler, dua orang cewek satu orang cewek di Indomaret lagi di kasir, terus ada bapak-bapak di belakang. Tremor. Tiba-tiba dia buka celana ya langsung ngeluarin air tubuhnya di rok cewek. Lu tau gak sih video? Kalau ngeliatin gituan sih, jijik banget. Enggak tuh masuk loh di mana-mana. Gue belum lihat beritanya. Di riwah.id semuanya masuk. Jadi gimana ceritain. Jadi tuh Itu penonton pada mau denger. ceritanya tuh gini. Jadi ada waktu itu ada video CCTV di suatu minimarket lah. Terus? Suatu minimarket, depannya I, belakangnya market. Nah, terus Maret. Kenapa ke Maret kali? Oh iya Maret. Nah, Tahu lah semua orang gue tahu. Nah, terus cewek itu lagi ngantri buat di kasir, lagi ngantri. Terus Karena gue pendek kan malu. tiba-tiba di belakangnya ada cowok yang lagi Sorry Dip. lagi masturbasi di dia. Nah, Terus ceweknya belum ngeh tuh, dia baru ngeh pas sampai rumah. Tiba-tiba ada suatu cairan yang hanya diproduksi oleh kaum cowok. apaan tuh? Hah? Apaan tuh? Spermatoid. Keju. Keju. Terus baik juga sih, kayak misalnya bagel payudara sama sih. wah itu parah banget. Itu parah banget sih, kayak Gue ngeliat tuh ada satu video orang lu berhijab padahal kan. Berhijab kan. Lagi main HP pinggir jalan nih. Tiba-tiba itu direkam dari CCTV video lama sih. Terus ada orang jalan naik motor berdua apa ya kalau nggak salah ya, berdua. Terus lewat tiba-tiba megang. Gue ngeliat kayak apaan sih lu, maksudnya lu kalau iya maksudnya ya kalau lagi nafsu ya nggak usah ke orang lain juga. iya makanya apa Ya kalau nafsu kan bisa itu sendiri, ada masalah apa sama orang-orang kayak gitu. Terus sekarang lagi rame banget video-video di TikTok tuh. Baik banget kayak percuma ganteng kalau anunya kecil. Apaan sih? Emang lu pernah ngeliat anunya orang ganteng? Gue tanya, ya lu astaga. Nggak usah. Iya sedih juga sih, kayak apa sih? Kayak kan kita punya keunikan masing-masing. Unikan masing-masing kan, nggak semua orang ganteng anunya kecil. Belum aja. Lu kan Kayak misalnya kura-kura. kagak dah, kuda aja yang jelek dah, anu gede banget dah. Mamet nih eksplisit konten nih, jadi ngomong anu-anuan kan. Jadi kayak di tangan deh. Remaja kan. Iya sih. Tapi itu yang gue sayangin, kenapa harus ke situ gitu loh. Maksudnya itu udah daerah privasi, nggak seharusnya dibahas bener, gitu loh. Nggak seharusnya lu bahas secara, kalau ya lu ngomongin ke orang, kalau lu obrolin biasa tentang masalah itu, lu ya masih nggak apa-apa lah. Tapi ini maksudnya udah di media, sedangkan media isinya ada anak kecil juga, ada gimana. Terus kalau misalkan mereka ngeliat kayak gimana, kalau ini kan kita mesti kasih tahu nih eksplisit konten atau gimana. Maksudnya ada orang tua lah at least yang bisa ngawasin kan. Kalau udah di media yang emang sering buat ditonton,
itu kan kayak semua orang bisa ngelihat dari kalangan manapun. Bener. Dan gak ada peringatannya juga bahwa dia akan membahas itu. Jadi kan walaupun orang tua mengawasi juga, dia mungkin ngira kayak, oh video tok doang, iya kan. Sedangkan kalau masuk ke YouTube atau manapun itu kan media, iya sebut aja YouTube lah, masih bisa diawasin gitu loh, masih bisa dikasih warning di awal video 18 plus atau gimana. Jadi disclaimer lah ya. Disclaimer ya gitu lah. Tapi ngomong soal perduniaan itu nih, pendapat tuh gimana sih soal free sex? Gue nggak mau ngasih pendapat soal itu. Gue nggak mau ngasih pendapat. Itu hak orang masing-masing lah. Orang masing-masing. Tapi ya, terima dosanya aja kalau kata gue mah. Tapi gue pernah baca sih di ini sumbernya dari IG akun namanya What Is Up Indonesia. Nah itu gue baca, jadi kalau lu mau masuk TNI nih itu ada namanya virginity testing. Jadi bagi cewek atau bagi yang mau menikahi seorang anggota, dia harus dites dulu keperawanannya, karena itu tuh sebagai pengukur moral seorang wanita. Nah menurut lu gimana? Bagiannya aja, bagian yang kalau nggak perawan berarti moral wanita itu jelek. Enggak juga sih. Enggak juga kan? Kalau kata gue enggak juga sih. Itu kan balik lagi ke cara dia menjaga dirinya sendiri. Enggak, bukan berarti karena dia udah enggak dia punya sifat yang buruk atau gimana. Kan kita nggak tahu cerita di balik kenapa dia bisa enggak itu. Iya benar sekali. Ya kan? Bisa ya kalau contoh dia sorry kenapa gitu kan, tanpa dia tak sadari. Iya. Itu kan dia juga nggak bakal cerita ke siapa-siapa karena itu apa ya, harga diri kan. Iya. Dan terkadang bisa kalau alasannya sorry pemerkosaan tuh bisa menimbulkan ini juga, trauma juga. Iya. Tapi gue baik baca loh, kayak misalnya ada postingan nih soal cewek dia ngomong di medsos kalau dia diperkosa. Dan komen itu banyak yang bilang ya asal lu sendiri pakai baju ketat ya, lu mabok mulu sih, ini mulu sih. Nah menurut tuh hubungan gak sih pakaian terus hidup sosial gitu. Kalau menurut gue sih enggak, soalnya baik juga loh wanita berhijab yang pakaian tertutup diperkosa juga. Iya. No comment sih. Gue no comment sih soal itu. Karena hidup sosial seorang sih. Iya. Hidup sosial seorang tuh enggak, ya kayak apa ya, lu diceritain film sama seseorang tapi lu belum nonton kan, lu nggak ngerti banget. Iya itu ya tuh. Lu Jadi diceritain maksud gue kayak lu nggak bisa bilang sebab dia pakai baju ketat atau apa itu karena lu belum tahu full ceritanya, ya kan? Kayak bisa aja dia dikasih obat atau apa, ya kan? Dan lu nggak bisa langsung kayak bilang selalu sendiri pakai baju ketat, selalu sendiri pakai baju minim, selalu sendiri ke tempat mabokan atau apa. Lu nggak bisa ngejudge gitu loh, kayak sebab-sebab masalah orang itu apa. Tapi kan emang walaupun negara kita bebas beropini, tapi kan kita harus menghargai orang juga sih. Maksudnya jangan karena kita bebas beropini, sekalinya ada orang pakai baju kayak gitu kita langsung seksi banget ini. Maksudnya kayak gimana ya, lu harus menghargai juga lah. Kan kita nggak tahu dia dalamnya kayak gimana, mungkin orang yang gampang rapuh atau kayak gimana. Balik lagi ke mental seorang. Tapi ya itu balik lagi ke elunya sih, balik lagi ke mereka yang ngomong kayak gitu. Itu mah terserah lu sih, tapi ya saran dari gua lebih menghargai aja.
Mikrofon masih nyala. Menghargai sih. Udah itu aja sih kalau masalah berpakaian sih, gue no komen sih, soalnya itu hak semua orang. Iya, kan. hak semua orang. Kalau Semua misalnya lu nyaman berpakaian yang lu sekarang ya udah it's fine. Kayak lu kalau lu nyaman pakai jilbab ya udah nggak apa-apa. Kalau lu nyaman pakai baju yang lu nyaman ya bagus. Lu jangan pakai baju yang nggak nyaman cuma karena bakal dipandang orang gimana yang sih. Senyamannya aja, yang dipaksain. Kalau nggak nyaman tinggalin aja. Ini nggak balik lagi nih ke episode 1 nih soal cinta nih. Padahal ngebahasnya mau soal masalah remaja saat ini. Tapi nggak apa-apa, kita melancong dikit lah soal cinta. Masih galau guys. Gimana, mungkin ada tambahan yang lu pengen ceritain kali dari Muncrat. episode 1? Mungkin ada tambahan yang lu pengen tambahin dari episode 1 soal cinta? Hah? Ada? Gitu aja. Kisah cinta. Rumit ya? Hampa lagi. Hampa. Hambar. Kenapa hambar tuh? Ya gitu deh. Lagi enjoy aja sama diri sendiri. Gue mencintai diriku sendiri. Gue pengen pacaran sama diriku sendiri. Self love gitu ya? Pengen pacaran sama diri sendiri aja dah. Enak, nggak tersakiti. Sakit hati. Self love yang penting sih. Kalau lu bisa mencintai diri sendiri, lu pasti bisa mencintai orang lain. Wah. Ya sih. Dia malah pelancong episode 1. Ya gitu deh. Pusing kan? Lapar deh gue dah. Udah biarin aja. Nih, rolling action. Gue pengen banget diundang makan sama itu Tan Boykun anjing. Kenapa emang? Gak tau kenapa ya, gue kalau ngelihat ini random banget ya, tapi gue kalau ngelihat Tan Boykun makan kan baik banget kan. 1, 2, 3, rolling action. Sorry banget guys, tadi kekat dikit. Jadi deh, Yuk. temen gue bercabut, jadi tadi dimatiin dulu Supaya nggak ada iklan dulu. supaya nggak ada iklan, jadi kita cut dulu ya tadi ya. Gimana? Pokoknya tuh tadi ya, gue lagi ngebahas Tan Boykun kan ya. Iya, Tan Boykun. Gimana Tan Boykun? Gue ini random banget sih, tapi nggak tahu kenapa. Lu munduran dikit dah. Nggak tahu kenapa gue ngeliat kalau Tan Boykun makan tuh kayak enak banget anjir. Walaupun dia kayak makan banyak banget ya, tapi gue ngeliat kayak, wih kayak enak banget gitu loh. Iya. Iya nggak sih, kayak dia makan nasi segini dong. Dia bisa makan segepok langsung setangan, gila. Iya benar. Gue pengen banget diajarin triknya bisnis. Mulut gue kan kecil. Benar sih, benar. Pengen banget gue apalagi gue ngeliat dia makan pedes. Gue orang kan nggak bisa pedes ya. Gue juga nggak bisa. Gue ngeliat dia kayak makan pedes, kayak makan apa? Kayak makan permen, nggak ada kepedesannya sama sekali. Iya, gila. dia kayak makan samyang. Iya, yang 6 bungkus, 7 bungkus, 10 bungkus. Bang, gue makan 2 bungkus udah kenyang banget bang. Ya Allah, gimana ya caranya? Apa nggak makan 3 hari terus makan ya? Tapi dia tuh badannya jadi terus. Gue pengen kayak makan banyak kan. Tapi badan gue jadi terus. Kalau gue makan Gue kan cacingan ya gue. tai. Kalau Cacingan aja. kalau gue sih, gue tipe eater yang picky gitu lah, Rel. Jadi kalau gue misalnya nggak suka sama makannya, gue kurang lahap makannya. Oh iya sih. Nah, cuman kalau misalnya gue suka sama makannya, Kalau gue lagi lapar? Hah? Kalau lagi lapar? Tergantung juga. Kalau kan gue trauma tuh sama makan ikan goreng kan.
soalnya gue pernah dulu pas kecil gue makan ikan goreng terus tau kan biji ikan duri ikan yang gede banget yang kayak punggung gitu. Nah kesel gue di sini iya. kesel Terus? cuman untungnya sama nyokap gue langsung di Heimlich manuver tau gak lu yang perutnya di Yang perut lu ditekan ya? ditekan. Tapi kalau Keluar. perut lu ketekan kan sakit kan langsung ke paru-paru tuh kan lu gak ada lemak ya? Wah, gue lupa deh. Gue ngehina maksudnya. Iya, itu pas gue kecil banget sih, pas gue masih SD kayak. Jadi guys, for your information nih, ini sahabat gue dari kelas berapa kita set ya? Dari TK. Dari TK. Dari TK, dari belum kelas 1 dari TK malah. Udah berapa tahun berarti sekarang ya? Udah 13 ya? 13 tahun. 13 tahun men, gila. Through ups and downs. Gue dulu tuh deket sama dia, kenal ya tadi deketnya. Apa ya? Gue juga lupa sih. Kenapa kita SD bisa deket? Pokoknya gue sama Vero tuh mulai deket pas kita sehobi, pas kita mulai main skateboard bareng. Oh iya. Itu gue deket banget. Main skate. Gue sama Vero tuh gue dulu tuh hampir tiap minggu CFD main skate di turunan apa namanya? Dulu di Semanggi. Semanggi turunan Semanggi dulu gue main skate. Tapi emang remaja tuh butuh hobi sih. Iya nggak sih kayak buat mencari. Pasti butuh hobi sih men. Kalau kerja lu di rumah doang main HP itu bosen banget dah. Kalau sekarang hobi lu apa nih? Hobi gua ngasihin duit lah, gila. Iya sih. Ngasihin duit harus jadi hobi anjir. Tapi Biar apa ya? Biar kita tuh nggak gimana sih, kayak nggak beban aja sih. iya benar. Soalnya kalau kita ngasilin duit nih, kita pengen ngasilin duit kerja, tapi kayak terpaksa gitu loh, bukan karena hobi kita buat kerja. Itu kita ya nggak bakal lancar gitu loh, kayak lu mesti ada malesnya, terus ada gimana nya. Kalau udah jatuhnya ke hobi kan udah kayak ngasilin duit tuh enak gitu loh. Lu jadi gue tuh kalau ngasilin duit tuh lu kalau mau berbisnis harus yang sesuai passion gitu ya. Sesuai passion gitu sih. Tapi emang ini sih kayak misalnya gua tuh dari dulu tuh pengen banget ya yang namanya coffee shop atau bisnis sendiri. Terdatang coffee shop kita. Dan alhamdulillah gue sekarang udah punya bisnis sendiri. Alhamdulillah. 2 Lavobia sama gue juga buka franchise Legit di Moruyung Cinere, mungkin bagian dekat rumahnya Sabi kali datang ya kan. Murah meriah, santai. Kalau gua tembakau racikan. Kalau ada yang mau tembakau yang dilinting sendiri atau mau dilintingin biar nggak beli mahal-mahal, bisa chat ke gua. Ini belum ada salah paham, yang dimaksud itu tembakau rokok ya bang. Kali orang-orang mikir kayak gitu. Lu nya aja itu mah yang negative thinking, ya Allah. Tapi gua baru tahu apa namanya, kan gue baru ngeliat video cara pembuatan kokain kan, yang Gordon Ramsay kokain narkoba. Iya. Gordon Ramsay Itu kokain. Ada video Gordon Ramsay itu nunjukin apa cara pembuatan kokain. Oh iya. Iya ada. Gue ngeliat. Gue udah tahu dipakein semen anjir. Gila, tuh mulut mau jadi jalanan lu pakai kokain. Nah, gila. terus kalau meth ya, methamphetamine itu dipakai bensin etanol, jadi nge-fly. Sama aja berarti kayak kita mabuk bensin. Lu pernah? Enggak kan? Alhamdulillah. Tapi emang bau bensin tuh Enak anjir. enak, iya enak. Kayak apa ya? Buatin bau bensin enak. Buatin bau bensin enak sih. Pokoknya kalian tuh yang nggak suka bau bensin aneh. Enak. Bau bensin tuh enak banget. Iya. Serah, ayo kita debat ayo. Pertamax saya enak sih bau bensin. Ini nggak mau melencong gini ya Allah. Jadi melencong ke. Tapi kan ini lagi rame nih. Tim bubur diaduk sama. Oh iya. Lu tim mana nih? Gua tanya dulu nih, lu tim mana? Kalau gue tim bubur diaduk sih. Soalnya kayak kan kalau bubur kan bubur, Isi bumbu,
bumbu, cakwe bubur tuh kan enak. Parah. Cakwe bubur dong. Gue juga tim bubur diaduk sih. Soalnya apa ya? Kalau diaduk tuh hasilnya lebih dapet. Iya, gitu. lebih dapet. Soalnya kan kuah kan. Iya, Ya kali bener. kuahnya lu pakai kayak buat bubur ini terus kuahnya di atas doang buburnya sisanya putih gitu. Kan kayak aneh gitu loh, hambar Iya, ya kan. hambar. Ini campur aja semuanya. Maka ada juga nih tren dari Bang Suhu Arif Muhammad yang makan nasi padang pakai sendok atau enggak, lu gimana? Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kalau gue dulu sempet pakai sendok. Iya, lu emang selalu Iya. pakai sendok. Dia pakai sendok. Makan nasi padang pakai sendok. Iya, kayak dulu gue sempat main ke rumah teman sahabat gue waktu kecil, Tata. Nah, ada dulu juga kayaknya. Ada gua. Ada dulu juga, terus dibeli nasi padang pagi sore. Soalnya kan jadi Tata kan orang Padang kan. Nggak ada. Orang Padang nggak sih? Padang. Batak nggak sih? Kurang tahu ya belum. Iya pokoknya orang Sumatera situlah. Iya. Makanya nasi padang mulu kalau di rumah Tata tuh. Kita nih semua nih, walaupun kita masih kecil-kecil nih, makan nasi padang pakai tangan. Dia doang, ya Allah. Gue pakai sendok, gue Pakai langsung sendok. langsung dicaci maki. Ya iyalah lu langsung dicaci maki ya Allah, gila. Terus gue dulu ingat banget nih pas di rumah Tata pas buka puasa gitu. Gue langsung nanya ke Mama Tata, "Tante, ada sayur nggak tante?" Gue nggak sih. Enggak. Iya dulu. Udah, Yang gue paling inget tuh kita nih guys lagi sholat isya apa tahajud ya? nggak bisa. Sholat isya apa tarawih? Terawih kan? Lu lagi sholat tarawih, terus udah tahiyat akhir. Kentut anjir gue imam lagi. Iya sih, sumpah. Terus kita kecil banget, itu tarawih. Terus udah rokat terakhir nih, bener rokat terakhir udah witir rokat terakhir udah males lah ya. Iya, udah enggak Udah lah maksudnya udah Iya. 11 rokat, udah rokat terakhir. Pas terakhir kentut itu anjir. cuma batal Bete sebelum dari banget. awal. Terus pas sholat isya ganti imam 3 kali. 3 kali. Ganti imam 3 kali. Kalau gue karena suara Serius, anjing. kecilan. Lu lagi kalau baca apa namanya, baca surah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya elah, gua mah di belakang aminnya juga kagak tahu kapan saat kagak amin. Yang gua takut nih pas udah sujud mau tahiyat akhir, lu ya gua bangunnya kapan saat, lu bayangin aja gua bangunnya kapan. Iya sih. Tapi kita doang sih yang kayak lihat sholat jamaah itu pasti selalu kecap atau semua kayak gitu. Ya karena kita dulu masih kecil aja. Iya sih. Zaman-zamannya kalau sholat Jumat amin. Paling kenceng siapa? Paling kenceng-kencengan anjing. Kalau sholat Jumat gak bisa diem tuh, kerjanya gini-gini mulu. Kalau nggak senggol-senggolan dah. Terus dulu pas kita masih SD itu kita main WWE. Oh iya, main WWE anjir. Main WWE terus Banting-bantingan terus dia sama gue deh kayaknya, sama teman-teman yang lain sempat kena masalah sama guru conference, kena kartu kuning kalau misalnya ada SP lah, SP. yang di SD, ingat malam nggak sih? SP. SP 1 lah, belum kartu merah. Emang sih masa-masa SD itu seru. Parah. Kita belum tahu soal percintaan. Ada sih. Tapi lu boleh tahu soal. Padahal ada nih temen kita yang kelas 4 udah pacaran. Ah. Yang lu mainnya surat-suratan, lu bayangin mainnya surat-suratan ya kan? Yang huruf depannya Bravo. Oh. Mungkin yang huruf depannya Bravo mungkin. Mungkin lu nonton sekarang ya. Mungkin lu nonton nih sekarang. Main timnas nih berarti. Dulu gue selalu nemenin lu call malam-malam. Nih enak juga nih pas kelas 6 SD mau UN. Gue selalu nemenin lu call malam-malam. Itu kalau orang nggak pindah jadi tuh. Jadi ya. Jadi parah, itu pertama kali gue sayang sama orang sih. Tapi lu mulai tahu dunia pacaran dan dunia cinta tuh kalau Kelas 4. kelas 4. Tapi gue nggak ngikutin, gue cuma tahu doang kayak pacaran terus gini tuh gini Tapi gitu. lu mulai pertama kali suka sama orang apa? Kelas 6 Hah? kelas 6 yang lu temenin terus tiap malam. Oh itu itu pertama kali. Itu pertama kali. Tapi Tapi itu lucu banget sih. Guys, dia royal banget. Bagi Loyal. cewek yang lagi mencari, monggo
Iya, nanti dicantumin. Nggak ada yang mau juga sih. Sekarang kan harus good looking kan. Hah? Enggak lah, good looking kan general. Gue insinyur ya. Insinyur. Insinyur apa nih? Insinyur. Pensiun. Enggak, gue insinyur kalau ngeliat orang-orang good looking. Oh, insecure. Beda bos. Kalau insinyur mah itu Capek dah. Bintang lagi. Balik lagi nih kita iPhone 12. Gimana dah iPhone 12 dah? keren sih menurut gue. Kayak bentuknya kayak iPhone 5 tapi kayak Kamera iPhone 13 tuh. Hah? Kamera 3. Udah beda di kamera 3 doang sama iPhone 5 mah ya enggak? Iya anjir. Iya, cuma katanya gue nonton nih di YouTube di akunnya Jerry Rick Everything. Katanya iPhone 12 tuh anti service loh. Jadi kalau misalnya lu ganti Rusak. enggak, jadi kalau misalnya lu service nih, misalnya baterai HP lu rusak iPhone 12, nah lu ganti HP baru, nanti HP lu bakal rusak. Maksudnya lu ganti baterai baru, nanti HP lu bakal rusak. Maksudnya? Kamera lu bakal nggak bisa, terus Maksudnya? mic lu bakal nggak bisa, Ini speaker bakal nggak bisa. contoh. Gue punya iPhone nih sekarang nih. Terus Nah, misalnya iPhone 12 nih. Nah, misalnya lu ganti iPhone 12, lu baterai iPhone 12 tuh rusak. Nah, terus lu mau ganti baterai baru. Nah, itu pas lu ganti, nanti HP lu kayak bakal nolak tuh, kayak kamera lu bakal rusak terus. kok gitu? Nah, gue nggak tahu. Jadi harusnya bagus dong kualitasnya. Insya Allah bagus. Tapi iya kan lu juga udah pengguna Apple juga udah lama kan. Tapi Boleh kali ya Apple sponsor. saham Kasih Apple lumayan serot. AirPods apa namanya? Apa? AirPods Pro. Bukan headphone Oh, ada. yang Pro ada. Headphone Apple baru yang Pro Oh, baru launching. baru launching. Boleh kali dikasih satu. Lumayan ya. Vibes juga boleh sih vibes. Ya sih, bagi mau sponsor lokasi Kita kasih nggak apa-apa. eh Minum aja. Kalau bisa rokok juga dikit. Buat rokok nih. Ya boleh lah. Garpit juga nggak apa-apa. tapi jangan ya guys, kalau kalian nggak merokok jangan. Jangan. Soalnya ya balik lagi ke episode 1, jangan mencoba hal yang adiktif kalau belum siap menerima risiko ya. Iya. Kayak sih, ini balik lagi ke episode 1. Udah capek ya. Gue gak bisa diem banget nih. Panas. Jadi gue tuh tinggal di daerah Kota Selatan. Gue perbatasan sih, gue perbatasan Depok sama Jaksel. Soalnya komplek gue tuh bener-bener di perbatasan. Jadi kenapa ya Jakarta tuh panas banget ya? Gue sekalinya nih kemana ya contoh ya? Ke yang jauh-jauh dah, ke puncak dah. Puncak aja gue udah demen banget gitu nggak ngeliat gedung. Iya, soalnya kita dari lahir tuh udah gedung. Dari lahir tuh udah gedung mulu, capek gitu loh bawaannya. Kayak gimana ya, capek aja sih. Lu tim pantai apa gunung? Gue di pantai sih. Gue pantai sih. Soalnya Tim kalau pantai apa gunung? di bawah aja tulis. Soalnya kalau pantai itu kayak relax aja gitu, dan lihat ombak-ombak datang. Pantai sama sungai itu kayak tempat paling enak buat mikir anjir, buat tenang. Dan gue sendiri kalau gue diajak hiking gunung, gue masih belum berani. Gue juga takut. Soalnya kata-kata gue iya. Kata-kata gue belum bisa dijaga, gue mesti nyablak kadang orangnya. Iya, dan kalau di gunung itu kita harus benar-benar menghargai yang di sana kan. Harus menghargai penghuninya. Pantai pun sebaliknya, tapi kan kalau kita di pantai juga nggak mungkin kayak apa, kita nginep di pantai gitu loh. Intinya kalau kalian datang ke tempat-tempat yang apa ya, yang gimana sih, yang kayak gunung, pantai, hutan tuh harus jaga etika lah. Jangan ngomong-ngomong kasar, soalnya ada penunggunya. Ada mbahnya di sana, ada penunggunya di sana.
hati-hati Lu aja. punya nggak sih kayak experience? Horror experience gitu ya. Hmm. Next episode. Hah? Next episode. Next episode ya. Next episode. Next episode. Next episode. Jadi lo ngomong soal hal-hal kita serem. Gue pengen ngebahas game anjir. Hah? Gue selamat buat BTRRA udah jadi juara dunia. Bang Rizen, Bang Albi, Bang Bagas bagus, Bang Koboy, semangat ya. Selamat juga udah menang. Kita Indonesia bangga sama lu bang. Gila. Gue walaupun bukan player PUBG banget nih, tapi gue ngeliat Indonesia juara nih di bidang manapun. Gue bagus sih. Indonesia tuh sangat negara ini loh sebenarnya, berpotensial. Potensi kita banyak. Tapi cuman kurang di apa ya? Kurang. Gue mungkin belum ada hak buat ngomong gini, cuma kalau menurut gue kurang dilestarikan aja gitu. Ya sih. Ya sih. Tapi budaya Indonesia sekarang udah bagus. Bagus. Tapi 2020 ini sangat kacau lah. Tapi gue malah mensyukuri 2020 ini karena banyak sih, seharusnya dari corona ini kita bisa belajar banyak gitu loh. Belajar banyak banget men. Sama dari sendiri kita juga banyak. Cuman masalah-masalah beberapa bulan ini entah itu masalah politik, masalah apa itu, masalah ekonomi. pokoknya kalian yang lagi berjuang buat menghidupi ekonomi keluarga atau apa, semangat terus ya. Berkah tuh pasti kalau ada. Amin. Pokoknya jangan pantang, semangat ya. Tapi By the way gue next podcast pengen ini pengen undang Keanu. Ayo dong tag Keanu dong. Tag lupa gue tuh apa ya? ayo deh gini deh, kalau yang mau diundang ke next podcast kita Chat aja. Kalau kita free kok. Kalau lu mau datangin rumah kita bisa, Kalau kita mau kesana juga bisa. Sana juga Enjoy. bisa. Kita enjoy. Cuman ya ngotak juga jadi Bali juga. Gak apa-apa sih. Itu jalan-jalan. Hitung-hitung job trip apa namanya, bisnis trip bahasanya. Gue tapi ya Allah, offense banget gue sama Keanu. Bang Keanu gila lu. Lucu banget lu bang, demi Allah. Humoris banget ya. Gue gak tau kenapa kalau misalkan nih orang biasa nih, contoh kita nih ngomong gitu ke orang tuh bakal marah. Tapi kalau seorang Keanu itu nggak bakal marah kalau dia ngomong seperti itu ke orang, bawaannya lucu aja. Tapi lu punya gak sih apa kayak misalnya satu orang yang sangat lu kagumi gitu, boleh dari dulu dari luar. Nabi Muhammad SAW. Lu pasti sih. Iya sih. Nabi Muhammad Nggak, maksudnya kalau kayak SAW. tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, gue paling mengagumi. Selain orang tua ya, kalau orang tua kan pasti kita selalu kagumi ya. Gue sih Bang Arif sih. Sama juga Bang Arif. Bang Arif sesal deh gue sama lu bang. Dia bisa menghandle baik banget bisnis, terus Bisa ngehandle banyak banget. marketingnya loh gila. Dia bisa ngehandle banyak banget situasi gitu loh. Dia bisa menipu satu Indonesia men. Bang, sumpah gue kira lu mau jadi gubernur. Sama bang, sumpah bang. Lu kira dia jarang pelanggan. Kan gue ngeliat Iya. dia volkatif kan. Terus Kayak siap menjadi nomor satu. Iya, gue kira mau jadi gubernur atau wali kota apa iya, kayak. cuman gue bingungnya lah kok nggak ada nama partainya atau apa. Atau mungkin dia nggak ada nama partai, cuman pas tahu itu mau langsung brand baru, gue wah marketingnya gila. Satu bang, se-Indonesia kaget dulu. Itu panutan banget sih buat Sama panutan gue Bang Harald. Bang Halokakan. Bang Harald sama Bang Arif, panutan utama. Sama kalau masalah bijak-bijak Om Deddy sih. Oke, Bieber. Om Deddy Undang nggak yang lu podcast om? Kita ini anak muda yang sangat tidak bertalenta om, sangat berfaedah di podcast lu om. ya udah kita masuk podcast ini udah gemeteran deh gue. Iya, waduh, gue bisa dilempar ke Antartika tuh sama Om Deddy. Ya berat lu berapa? Satu gue tanya berat lu berapa?
Juga 50. Om Deddy juga biasanya angkat barbel satu tangan 50. Lu dilempar ke Antartika juga muter lagi balik ke Indonesia. Tapi gue sama Om Deddy dia kayak apa ya, dia kan gue sering A great father juga. Kan gue sering nonton podcastnya tuh, dia bisa memanipulasi orang buat mengeluarkan aib-aib dia gitu. Kayak misalnya pinter muterin pikiran orang. Iya kayak ya maksudnya enggak kaget juga sih dia. Kalau nggak salah dia kuliah juga psikologi kan. Kalau nggak salah gue lupa deh. Yang penting Om, kalau misalkan kita diundang ke podcast dia jangan dihipnotis ya. Iya, gue takut dia hipnotis. Kata-katanya ntar keluar semua. Iya bahaya. Aduh. Terus gue ngelantur kayak bagaimana juga kagak tahu, gue baru tahu pas gue nonton. Taunya gue ngelantur kayak gitu-gitu, tiba-tiba nyokap gue nonton kan nggak lucu. Bisa-bisa gue dipindah ke tetangga. Kalau panutan podcast tuh gue Deddy Kobuzer sama Bang Radit sih. Bang Radit sama Bang Usi. Bang Usi. Bang Radit. Sekarang tuh emang dunia udah berkembang banget. Tapi gue pernah denger, gue lupa dari mana ya. Kalau nggak salah dari video Mandre sama Om Sandi itu, Bang Sandi. Bang Sandi tuh ngomong kayak ke depan tuh yang bakal trending tuh podcast. Tapi emang iya sih. Kalau kata gue ntar depan banyak nih podcast nih. Tapi ya kita lah juaranya. Walaupun lighting gak bagus, mic pas-pasan, kamera pas-pasan. Ya sponsor ya. Siapa? Ya udah nggak usah dipanggil dulu, biarin aja datang sendiri. Mungkin ada media maksudnya. Atau misalnya siapa gitu. Media. Ini kita sangat low budget loh deh. Asli. Low budget. Nih kita nggak usah sebutin. Muncrat kan gue ngomongnya. Nggak usah sebutin. Enjoy aja. Geter. Ada apa ini? Sumpah gue dipanggil. Gue dipanggil sama Tencent Gaming, gue main PUBG. Kalau ada yang mau main PUBG sama gue, silakan di-add aja, boleh enter, chat aja gue. Soal aja nggak. Ini kita udah, ini tadi kita sempat cut, ini apa udah sekitar. Emang nggak kerasa, soalnya kita tuh kayak ngobrol biasa, anjir. Iya, mungkin lebih asik kalau ada yang mau datang kali ya, atau mungkin mau curhat datang. Iya terserah kalau mau curhat mah. Mau podcast nggak ada topiknya sih, kita cuman enjoy aja, ngobrol biasa. Iya. Ngobrol biasa. Nah, nanti coba deh gue buat story kalau yang mau ngasih ide atau yang mau curhat kita bahas di sini. Mungkin kita bakal buat ini kayak sesi curhat. Boleh. Ya deh kayak itu aja nih. Pokoknya baik undang Keanu gua. Keanu, ya Allah lu undang kesini Pak. Kalau enggak nih gua chat lah ya. Ngechat lah, boleh lah, ntar siapa tahu dibales. Tapi maaf banget nih Bang kalau honornya enggak gede-gede banget. Budget Bang demi Allah Bang. Kalau honornya enggak gede-gede banget malu jadi gua kan. Ini aja kita cuma pakai sedih dah Bang pokoknya Bang. Enggak apa, yang penting kita usaha. Yang penting usaha aja dulu. Dan semua kalau mau sukses lu enggak langsung sukses. Enggak bisa langsung sukses, lu harus berusaha. Harus berani buat mulai. Berani buat jatuh juga. Berani buat jatuh. Nggak mungkin lu langsung. Apalagi kalau membuat bisnis tuh, kalau menurut gue sih lu bisnis mulu. Iya sih. Sabar nih ya. Ini nggak semua orang suka sama bisnis. Jadi kita boleh ngomongin bisnis, belajar bisnis kalau sama orang-orang yang bisa kita undang lah. Kita ada ya mau diundang loh bisnis muda. Ntar nanti deh mungkin lo tahu siapa. Nanti kita undang deh. Ya kayak itu aja kali ya. Jadi sih. Ya mungkin gua juga mau tidur lagi nih, masih ngantuk. Belum mandi, ya Allah. Mungkin podcast kali ini agak ini sih, agak
campur aduk banget. campur aduk tapi nggak apa-apa sih, itu seru-seruan aja sih. Ya, enjoy aja. Enjoy aja. Ya, sekali lagi Gak usah kalau ada mikirin yang mau apa-apa. diundang atau curhat kontak kita aja. Ntar kita taruh Mm-mm. Terus jangan lupa follow Lafobia clothing.store, nanti udah ada batch baru. ya IG kita berdua join sosial ya. Habis itu sebut bebas. Ya itu. Jangan lupa, Oke. Intinya jangan lupa di follow. stay safe. Tetap semangat buat kalian semua. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa taati protokol kesehatan dan semangat terus, sukses terus. Bye bye.